Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Marcelina. Di video kali ini, saya akan membahas tentang pandangan sosial konsumen. Mari kita simak videonya. Yang pertama, ada pengaruh keluarga konsumen. Keluarga adalah kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung jawab di antara individu, atau dapat pula diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga. Ada beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Faktor terpenting dalam keputusan pembelian suatu barang adalah keluarga dan rumah tangga, karena mempunyai peran yang sangat andil dalam mempengaruhi individu atau anggota keluarganya. Keluarga dijadikan patokan dari konsumen sebagai pembeli suatu produk. Akan tetapi pembeli dalam keluarga tersebut tidak langsung membeli produk dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama ada motivasi. Motivasi di sini yang dimaksud adalah misalnya seorang anak ingin membeli produk yang dia inginkan. Motivasi yang dimaksud di sini adalah ajuan dari orang tua yang misalnya memberikan biaya untuk anaknya membeli suatu barang yang diinginkan anaknya. Adanya daya beli juga acuan juga dari keluarga atau ibunya merekomendasikan atau memberi biaya untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, keluarga sama dengan perusahaan. Jadi, keluarga adalah organisasi yang terbentuk untuk mencapai fungsi tertentu yang lebih efektif dibandingkan individu yang hidup sendiri. Fungsi yang paling jelas bahwa dua orang dapat mencapai lebih baik daripada satu orang adalah mempunyai anak. Konsekuensi ekonomi dengan hadirnya anak menciptakan struktur permintaan akan pakaian, makanan, perabot rumah, perawatan kesehatan, pendidikan, dan produk lain. Anak di dalam keluarga dapat menyebabkan menurunnya permintaan akan produk lain seperti perjalanan, restoran, pakaian orang dewasa, dan banyak barang yang bebas dipilih. Pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan mempertimbangkan ini, perhatikan siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Pengambilan keputusan ini akan mempengaruhi. Yang pertama ada iklan. Iklan adalah ciri-ciri pembuatan keputusan keluarga mempengaruhi isi pesan iklan. Jika istri atau suami dalam pembuatan keputusan, pesan iklan harus diarahkan untuk memenuhi kelompok dominan tersebut. Masalah strategi yang lebih sulit muncul ketika keputusan dibuat bersama. Apakah seharusnya iklan diarahkan kepada suami atau istri, atau seharusnya satu iklan didesain untuk menarik kedua-duanya? Yang kedua ada media. Pemilihan media seharusnya didasarkan pada siapa yang lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Jika misalnya istri terlibat daripada suami, maka media akan menampilkan iklan juga harus media yang berorientasi pada perempuan dewasa. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini adalah persoalan yang muncul dalam masalah pengembangan produk adalah apakah produk yang dikembangkan hanya untuk satu anggota keluarga saja atau justru meliputi seluruh keluarga. Dalam pengembangan produk, terutama yang berkaitan dengan produk untuk anak-anak, seharusnya desain produk terutama yang berkaitan dengan produk tidak berdasarkan pada selera si anak.
atau anak belum punya pilihan yang tepat dan bisanya pengaruh ibu lebih besar, tetapi mendasarkan pada perspektif dan selera ibu. Yang keempat ada penetapan harga. Penetapan harga di sini adalah strategi harga, mungkin juga dipengaruhi oleh identifikasi pembuat keputusan. Artinya harga yang ditentukan untuk suatu produk harus mempertimbangkan tanggapan pengambilan keputusan pembelian. Misalnya, suami biasa menentukan beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk mobil, sedangkan istri lebih banyak menentukan dalam pembelian peralatan rumah tangga. Dengan demikian, pemasar dalam menentukan harga mobil atau harga peralatan rumah tangga harus memperhatikan tingkat sensitifikasi suami atau istri. Yang terakhir ada distribusi. Di sini adalah sifat-sifat pembuatan keputusan keluarga. Mungkin juga secara bersama, toko-toko membutuhkan jam buka lebih lama untuk mengakomodasi suami atau istri. Orientasi produk untuk masing-masing anggota keluarga membutuhkan peralatan display yang terpisah. Selanjutnya, ada pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama kehidupan sosio-psikologis. Di samping itu, juga manusia merupakan makhluk individual dan makhluk sosial. Ini artinya manusia itu di samping dia memikirkan dirinya sendiri, dia juga memikirkan bagaimana dia berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Hubungan interaksi sosial individu berkembang karena adanya dorongan rasa ingin tahu terhadap segala sesuatu yang ada di dunia sekitarnya dan juga merupakan suatu kebutuhan hidup. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada keluarga. Di sini keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan individu termasuk perkembangan sosial. Yang kedua ada kematangan pribadi. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik dan psikis sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial. Memberi dan menerima nasihat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di sampingnya itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi keluarga dalam masyarakat. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah. Yang kelima ada kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir dapat banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial. Yang berikutnya, kebudayaan adalah faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang yang paling mendasar. Dengan kata lain, faktor budaya merupakan faktor paling utama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Menurut suatu analisis, lahirnya masyarakat konsumsi pertama kali muncul di Inggris pada abad ketika ada beberapa kejadian penting yang berlangsung. Pengaruh budaya dapat mempengaruhi berbagai makna budaya dalam masyarakat dalam suatu proses yang berkesinambungan dan timbal balik yang hampir mirip dengan analisa roda konsumen. Budaya konsumsi yang muncul juga dipengaruhi oleh strategi pemasaran. Konsumsi massal meningkat sejalan dengan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapat. Kejadian yang kompleks di awal terbentuknya masyarakat konsumsi modern menunjukkan pentingnya budaya dalam upaya memahami perilaku konsumen. Yang berikutnya, makna budaya diciptakan oleh masyarakat
melalui interaksi sosial mereka. Pembangunan makna budaya terlihat dalam tingkatan kelompok yang lebih kecil, misalnya bagaimana mode busana yang ngetren pada mahasiswa sampai pada tahun ini. Aksesoris apa yang sering mereka gunakan. Sedangkan di lingkungan makro, makna itu dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintah, organisasi keagamaan, pendidikan, dan juga perusahaan semua dapat terlibat dalam pembangunan makna budaya. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen menunjukkan pentingnya budaya dalam memahami perilaku konsumen. Aspek-aspek budaya yang penting dapat diidentifikasikan sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi konsumen dan dapat digunakan dalam pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang berikutnya ada pengaruh lingkungan kecil konsumen. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Misalnya ayah, ibu, adik, kakak, dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama dengan konsumen adalah lingkungan mikrososial. Mereka akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Lingkungan mikrososial bersifat interaktif langsung antara konsumen dengan konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Pemasar juga menganalisis keluarga sebagai unit terkecil dalam strategi pemasaran. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung mendapatkan orientasi agama, politik, ekonomi, serta ambisi pribadi, harga diri, dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembelian tetap signifikan. Pengaruh yang lebih langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga proaksi, yaitu pasangan dan anak-anak. Di sini saya mengambil contoh dari pengambilan keputusan rumah tangga bagi produk anak, contohnya pembelian susu. Di sini ada initiator atau sumber dari informasi. Informasi itu bisa dari anak, misalnya anak mempunyai main ke rumah temannya. Dia melihat temannya itu meminum susu yang ingin dia beli, maka anak itu mendapatkan informasi. Sedangkan dari orang tua, target dari orang tua misalnya kumpulan ibu-ibu yang sedang membahas tentang perkembangan anaknya dan membahas susu apa sih yang diminum oleh anaknya gitu. Terus dari kumpulan informasi tersebut terdapatlah pengambilan keputusan, dan keputusan itu disimpulkan dari orang tua dan si penerima keputusan itu adalah anak, karena anak di sini yang mengkonsumsi susu tersebut. Pengaruh strata sosial konsumen. Kelas sosial adalah bentuk lain dari pengelompokan masyarakat ke dalam kelas atau kelompok atau strata yang berbeda. Faktor kelas sosial adalah bagian anggota masyarakat di dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara reflektif mempunyai status yang sama, dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau rendah dalam lingkungan masyarakat. Kita melihat bahwa ada perbedaan-perbedaan yang berlaku dan diterima secara luas oleh masyarakat. Beragamnya orang yang ada di suatu lingkungan akan membentuk status sosial dan kelas sosial. Status dan kelas sosial menunjukkan preferensi produk dan merek dalam bidang-bidang tertentu seperti pakaian, perabotan, kegiatan pada waktu luang, dan kendaraan.
Faktor yang mempengaruhi penentuan kelas sosial. Menurut Engel 1995 mengemukakan pendapat Gibrell dan Kayang menyebutkan bahwa ada 9 variabel yang menentukan status dan kelas sosial seseorang. Ke-9 variabel tersebut digolongkan ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada variabel ekonomi. Di variabel ekonomi ini ada pekerjaan. Pekerjaan di sini adalah status pekerjaan akan menentukan kelas sosial seseorang. Status sosial akan ditentukan oleh keluarga di mana ia tinggal. Pekerjaan yang dilakukan orang tua, baik ayah ataupun ibu, akan menentukan kelas sosial. Yang kedua ada pendapatan. Pendapatan akan menentukan daya beli seseorang, yang selanjutnya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin besar juga peluang ia masuk dalam kategori kelas atas. Terus ada kekayaan. Kekayaan adalah hasil dari akumulasi pendapatan masa lalu dalam bentuk tertentu seperti pemilik perusahaan atau saham dan obligasi. Kekayaan adalah sumber pendapatan masa datang yang akan mungkin keluarga mempertahankan kelas sosialnya yang tinggi generasi demi generasinya selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan. Kelas sosial dan pendidikan saling mempengaruhi sekurang-kurangnya dalam 2 hal. Yang pertama, pendidikan yang tinggi memerlukan uang dan motivasi. Berikutnya ada variabel politik. Di variabel politik ini ada yang dinamakan dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah potensi individu atau kelompok untuk menjalankan kehendak mereka atas orang lain, namun pemasar kurang tertarik secara langsung terhadap variabel ini, meskipun hal ini merupakan pokok dalam analisis banyak teoritikus kelas sosial. Berikutnya ada kesadaran kelas. Ada mobilitas. Kesadaran kelas dan mobilitas adalah konsep kembar yang berhubungan dengan stabilitas atau instabilitas sistem stratifikasi. Suksesi mengacu kepada proses anak-anak yang mewarisi posisi kelas orang tua mereka. Mobilitas mengacu kepada proses penggerakan naik atau turun yang berhubungan dengan orang tua mereka. Bila mobilitas terjadi di dalam arah anak baik, kemungkinan ada bahwa konsumen akan perlu belajar seperangkat perilaku konsumen yang baru, produk dan merek yang konsisten dengan status baru mereka. Ada variabel interaksi. Di variabel interaksi ada yang namanya prestisi pribadi. Kelas sosial akan ditentukan oleh penghargaan yang diberikan orang lain kepada seseorang. Seseorang dikatakan memiliki prestisi pribadi jika ia menghormati oleh orang lain dan orang-orang sekelilingnya. Berikutnya ada asosiasi. Asosiasi adalah variabel yang berkenan dengan hubungan sehari-hari. Orang mempunyai hubungan sosial yang erat dengan orang yang suka mengajar hal-hal yang sama seperti yang mereka kerjakan, dengan cara yang sama, dengan siapa mereka merasa senang. Yang berikutnya ada sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar keterampilan, sikap, dan kebiasaan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan komunitas kebersangkutan. Banyak peneliti biologis menyimpulkan bahwa perilaku dan nilai-nilai kelas sosial dipelajari secara dini di dalam siklus kehidupan. Berikutnya ada pengaruh kelas sosial dan status terhadap pembelian dan konsumsi. Aspek hierarki kelas sosial penting bagi para pemasar. Para konsumen membeli berbagai produk tertentu karena produk-produk ini disukai oleh anggota kelas sosial mereka sendiri maupun kelas yang lebih tinggi. Dan para konsumen mungkin menghindari
berbagai produk lain karena mereka merasa produk-produk tersebut adalah produk-produk kelas yang rendah karena mereka sudah terbiasa dengan produk yang kelasnya tinggi. Kelas sosial merupakan bentuk stigmatisasi yang hierarki dan alamiah. Dikarenakan aspek hierarki kelas sosial begitu penting bagi pemasar dan produsen untuk menentukan konsumen mana yang akan dituju dari produk yang telah diciptakan. Apa untuk status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah. Memang di sini begitu adanya ketidakadilan dan jarak terhadap konsumen. Namun itu semua merupakan segmentasi yang alamiah karena semua sudah terjadi dan tercipta dengan sendirinya. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.